Baiklah, setelah kemarin kita belajar tentang komposisi fungsi, sekarang kita mau lanjut ke inverse fungsi ya. Inverse fungsi ini secara sederhananya dia adalah kebalikan. Kebalikan kayak gimana? Kalau misalkan kalian pernah belajar kali-kalian kan ya? Nah, ada perkalian, itu pasti ada pembagian. Kemudian kalau ada perpangkatan, misalkan X pangkat N, itu pasti ada logaritma. Nah, mereka ini saling berkebalikan. Tapi yang akan kita pelajari bukan operasi seperti ini, tapi fungsinya sendiri. Jadi kalau kita punya sebuah fungsi fx, itu nanti akan ada inverse-nya. Nah, inverse-nya ini dia punya lambang. Kalau kita punya fungsi fx, maka inverse-nya ditulis f seperti ini. Kalau selewat ini seperti f pangkat min 1x gitu ya, tapi awas jangan dibaca seperti itu. Ini cara bacanya adalah fungsi inverse x. Atau mungkin nanti fungsinya bukan berbentuk fx tapi y sama dengan, misalkan nanti inverse-nya adalah y pangkat min 1 juga tulisannya. Nanti kita baca dia sebagai inverse y. Ya, jadi sebelum kita lebih lanjut tentang inverse-nya sendiri, kalian juga harus tahu lambangnya, harus tahu cara bacanya. Ada dua yang akan dibahas bentuk untuk inverse fungsi. Sebetulnya inverse fungsi banyak ya, tapi yang kita bahas di bab ini hanya dua. Untuk fungsinya ada fungsi linear yang kita pelajari di bab 1, berarti nanti si fungsinya berbentuk fx sama dengan ax plus b, atau kalau dalam bentuk y sama dengan ax plus b. Kemudian yang kedua, dia berbentuk fungsinya fungsi rasional. Rasional itu berarti fungsi pecahan ya. Jadi fx sama dengan ax plus b per cx plus d. Atau kalau dalam bentuk y, maka tulisannya menjadi ax plus b per cx plus d. Jadi ruas kanannya sama, hanya ruas kirinya saja yang satu fx, yang satu y. Toh nanti akhir-akhirnya tetap aja dia dirubah ke dalam bentuk y ya. Nah, kita ambil contoh dulu untuk memahami langkah per langkah cara mencari sebuah inverse fungsi. Misalkan diketahui sebuah fungsi fx sama dengan 2x min 5. Kalian diminta mencari f inverse. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah tulis ulang dulu aja soalnya. Fx sama dengan 2x min 5. Lalu, rubah fx ke dalam y. Y sama dengan 2x min 5. Ingat, inverse itu adalah kebalikan. Ya, ingat bahwa inverse itu adalah kebalikan. Siapa nih yang kita bolak-balik? X dan Y. Nanti X akan menjadi Y dan Y akan menjadi X. Itu kuncinya. Sehingga ini Y sama dengan 2X min 5. Asalnya kan yang sebelah kiri itu dia Y ya. Nah sekarang yang sebelah kiri kita ganti. Yang X harus ada di sebelah kiri. Yang Y loncatnya ke kanan. Maka di sini kita akan ganti posisinya ya, 2x-nya pindah ke kiri, y-nya pindah ke kanan. Dengan proses pindah ruas itu, maka 2x-nya akan berubah menjadi min 2x ya. Min 2x sama dengan y-nya pindah ke kanan jadi min y, kemudian min 5-nya tetap di kanan min 5. Setelah seperti ini, min 2x
biasanya kita kalau ketemu min suka rada gimana gitu ya. Nah, minnya kita hilangkan dengan dibagi atau dikali negatif 1 semuanya. Secara sederhananya kita ganti min jadi plus, plus jadi min, sehingga ini akan menjadi 2x sama dengan y plus 5. Si x tidak boleh ada koefisiennya, harus 1 dia koefisiennya, sehingga di sini 2x biar jadi x kita apakan? Kita bagi 2. Bagi 2 ini berlaku untuk kedua ruas, sehingga 2x dibagi 2x. Nah, ruas kanannya menjadi y tambah 5/2. Nah, ini udah setengah jalan nih, sudah 80% lah ya. Nah, sekarang kita kembalikan si x jadi y, si y jadi x. Maka bentuk x sama dengan y tambah 5/2 ini akan kita tulis menjadi f inverse x sama dengan x tambah 5/2, di mana x-nya berubah menjadi y-nya berubah menjadi x dan x-nya berubah menjadi inverse x. Ini jawaban untuk contoh soal yang pertama.